ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah. 100 bait syair dalam menyebutkan sejarah manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan ini kita akan baca bait ke-37 dan setelahnya terkait dengan Bai'atul Uqbah. Bai'ah yang dilakukan pertama sekali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, wal bai'atul ula ma'atna asyara min ahli thaybatin kama qad dzukira wa ba'da thintaini wa khamsina ata sab'una fil mausimi hadha sabata min thaybatin fabaya'u thumma hajar makkata yaumatnaini min syahri safar. Ini 3 bait yang pertama. Kata beliau wal bai'atu al-ula. Dan bai'at yang pertama. Bai'at yang pertama. Ma'atnai asyara, bersama 12 orang. Min ahli Thaibatah, dari penduduk Thaibah, penduduk Madinah. Namakan Thaibah, ini nama untuk Madinah. Karena baik kotanya dan baik juga penduduknya, serta baik untuk orang yang mengunjunginya. Kama qad dzukira, sebagaimana telah disebutkan, yaitu di buku-buku sejarah. Wa ba'da thintaini wa khamsina ata, setelah 52 tahun dari umur beliau, datanglah sab'una fil mausimi hada sabata, 70 orang pada musim, yaitu pada musim haji. Ini telah sabit, telah tetap dalam riwayat. Dari mana lagi ini 70? Min Thaibatin, sama. Itu dari Thaibah, masih dari Madinah. Fabaya'u, maka mereka pun juga membaiat. Ini baiat yang kedua. Jadi sudah meningkat dari 12 menjadi 70. Nanti kita akan sebutkan ceritanya kenapa jadi 70 dan kenapa dari 12 itu. Fabaya'u, maka mereka pun baiat Nabi SAW. Setelah itu, tsumma hajar. Dan nanti ada tahun baiat kedua ini. Dan Nabi berhijrah di tahun itu. Tsumma hajar Makkata. Kemudian Nabi SAW berhijrah, meninggalkan Makkah. Yaumatnain min syahri Safar. Itu pada hari Kamis di bulan Safar. Nanti akan hari Senin dari bulan Safar. Yang sebenarnya nanti kita akan lihat bahwa Nabi sebenarnya keluar dari hari Kamis. Cuman hari Senin ini startnya dari Goa. Tur. Startnya dari Goa. Karena Nabi dari Mekah sebelum tidak langsung ke Madinah. Tidak langsung ke Madinah. Belum bersembunyi dulu di Goa. Iya. Ini
3 bait yang pertama. Iya, dalam 3 bait ini ada beberapa hal yang dibahas. Hal yang pertama, cerita tentang baiat yang pertama. Ini disebut dengan baiatu al-Aqabah al-ula. Baiat Aqabah yang pertama. Iya, dinamakan Baiat Aqabah, ini nama tempat di Mina. Nama tempat di Mina. Darinya lah dilempar jumroh Aqabah di jemaah haji. Ini tentunya terjadi di musim haji. Makanya baiatnya di sana, luar Mekah, terjadinya di Mina. Pada musim haji tahun ke-11 dari pengutusan Nabi SAW. Itu cerita awalnya. Kan Nabi SAW berdakwah masih di Mekah. Meninggal kemarin tahun ke-9 Abu Thalib, paman beliau yang membela beliau dan istrinya. Kemudian tahun 10. Di tahun ke-11, disinilah awal mulai dakwah beliau mulai keluar dari Mekah. Pada musim haji, karena kebiasaan orang musyrikin dulu, itu mereka datang haji. Karena agama dan Nabi Ibrahim, tuntunannya Ismail. Pada tahun ke-11 setelah Nabi diutus ya, hitungannya sekarang belum Hijriah. Karena Hijriah itu tanggal yang ditetapkan oleh Umar, dihitung dari hijrahnya Nabi ke Madinah. Sekarang kita hitungnya dari pengutusan. Jadi tahun ke-11 dari pengutusan Nabi SAW di musim haji. Berkumpullah dan Nabi memanfaatkan musim haji itu untuk berdakwah. Karena musim orang-orang berkumpul di Mekah. Disitulah Nabi SAW bertemu dengan 6 orang pemuda yang berasal dari Madinah. Semuanya dari Khazraj. 6 orang anak muda. Masih musyrik. Masih musyrik. Maka Nabi SAW berdakwah. Mengajak mereka ke dalam Islam. Membacakan kepada mereka Quran. Membacakan kepada mereka Al-Quran. Maka mereka pun masuk Islam. Di tahun itu. Nabi berdakwah dan belum berhasil. Semua tadi itu 6 orang dari anak muda. Ini pentingnya kalau anak muda diajak. Beda kalau orang tua. Sudah banyak mereka pertimbangannya. Dan kadang juga apalagi yang mengajak adalah orang yang masih muda. Tentunya mereka akan berpikir, wah ini anak-anak masa saya percaya. Saya lebih tua. Ini pentingnya kita fokus dakwah kepada anak muda. Jadi beliau berdakwah ke 6 orang anak muda dari Madinah. Dari suku Khazraj. Dan mereka masuk Islam dan kembali kepada kaumnya. Jadi tidak ada baiat. Tidak ada baiat ini tahun ke-11. Nabi baru mengajak mereka ke Islam dan mereka masuk Islam. Kemudian kembali mereka setelah musim haji di Madinah. Mereka di sanalah berdakwah. Ini penduduk Madinah tadi kembali ke Madinah. Mereka mulai juga berdakwah ke penduduk Madinah. Ini 6 orang anak muda tadi itu. 6 orang anak muda tadi berdakwah. Sehingga setahun kemudian musim haji di tahun ke-12 setelah Nabi diutus. Sudah ada hasilnya. Datang berhaji masih menyembunyikan keislamannya. Datang di musim haji itu menjadi 12.
Yang 6 tadi jadi 12. Cuman 12 ini enggak semua 6 tadi itu datang haji. Dari 12 orang ini datanglah di musim haji berikutnya 5 dari 6 orang tadi. Dari 6 tadi. Ya. Dan bersama mereka ada 7 orang yang sudah masuk Islam. Jadi semuanya 12. 12. Disinilah inilah terjadi baiat yang pertama. Bai'ah al-Aqabatul Ula. Diceritakan oleh Ubadah bin Samit karena pelaku sejarah. Termasuk dia itu yang 12. Ubadah bin Samit. Orang awal-awal masuk Islam. Dari kalangan penduduk Madinah. Ubadah bin Samit bercerita. Kuntu fiman hadarul aqabatul ula. Saya termasuk orang yang hadir di baiat Aqabah yang pertama. Wa kunnatna asyara rajulan. Kami ada 12 orang laki-laki. Fabaya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'atin nisa. Kami membaiat Rasulullah. Itu sumpah setia. Itu baiat. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti baiatnya para perempuan. Tentunya kata beliau wadzalika qabla an tufrad al-harb. Waktu itu tentunya belum diwajibkan perang. Karena baiatnya masih taat dan beramal di atas ajaran Nabi SAW. Belum baiat untuk siap jihad. Waktu itu karena masih sembunyi-sembunyi ini. Terus baiatnya di atas apa? Kata Ubadah bin Samit, Allah nusyrik billahi syai'a. Ini baiat pertamanya. Kami tidak melakukan syirik kepada Allah dengan sedikit pun. Jadi itu sumpah setianya. Untuk tidak melakukan syirik. Wala nasriq, tidak mencuri. Wala nazni, tidak berzina. Wala naqtul auladana, dan tidak membunuh anak-anak kami. Karena mereka orang jahiliyah, ya biasa mereka membunuh anaknya. Ya, dan tidak membunuh anak kami. Ini yang dia baiat. Wala na'ti bi buhtanin naftarihi baina aidina wa arjulina. Dan kami tidak melakukan hal yang dusta yang kita datangkan dari diri kami. Jadi berbaiat untuk tidak dusta. Untuk tidak dusta. Wala na'siyahu fi ma'ruf. Dan kami membaiat beliau untuk tidak bermaksiat kepada beliau pada yang ma'ruf. Pada yang baik. Dan Nabi menjanjikan fa'in wa faitum falakumul jannah. Kalau kalian penuhi ini baiat, bagi kalian surga. Itu janji Nabi SAW. Wa'in gosyiatum. Kalau kalian tipu, kalian tidak jalankan baiat itu. Mindalika dari hal tersebut. Fa'amrukum ilallah. Perkara kalian diserahkan kepada Allah. Insya'a adzabakum wa insya'a ghafaralakum. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazab, menyiksa kalian. Dan jika Allah kehendak, Allah akan mengampuni kalian. Inilah isi baiatnya. Hanya 12 orang. Hanya 12 orang. Dan 12 orang ini sudah bertambah. Bukan hanya dari suku Khazraj. Tapi juga sudah ada dari suku Aus. Karena 2 suku inilah di Madinah yang besar. Bahkan mereka lah yang kadang berperang, bermusuhan. Dari suku Khazraj itu adalah yang melakukan baiat itu 10 orang. Dari suku Aus 2 orang. Disebutkan namanya oleh ahli sejarah dan mereka tidak perselisihkan. Dari suku Khazraj mereka 10 orang. Dia adalah As'ad ibn Zurarah, Auf ibn Harith, ibn Rifa'ah ibn Afra, ada Rafi' ibn Malik ibn Ajlan, ada Qutbah ibn Amir ibn Hadidah,
ada Uqbah ibn Amir ibn Nabi, ada Mu'ad ibn al-Harith ibn Afra, ada Zakwan ibn Abdi Qais, ada Ubadah ibn Somit yang menceritakan tadi, ada Yazid ibn Sa'labah, adalah Abbas ibn Ubadah ibn Nadl. Kemudian dua dari suku Aus, dia adalah Abul Haytham ibn Tayyihan. Terus ada Uwaim ibn Sa'idah min Bani Amr ibn Auf. Ini 12 orang yang membaiat Nabi SAW. Iya. Dan setelah mereka dibaiat, ini baiat yang pertama, ya, maka mereka ini masih sembunyi. Mereka kembali ke Madinah dan Nabi mengutus utusan pertama dalam Islam. Kan dari Nabi tidak pernah utus orang untuk berdakwah. Tadi penduduk Madinah, penduduk manapun Nabi selalu bilang, kamu pulang saja ke kampungmu, nggak usah kabarkan orang di sini, pulang saja kampung, dakwah di sana. Belum mengutus orang. Ketika ini sudah nampak dari 6 orang menjadi 12 yang datang, berarti kalau ditambah satu tadi yang tidak kembali, itu sudah ada 13. Karena 12 kembali dengan yang sudah datang tahun sebelumnya, yang tidak kembali cuma 1 orang. Iya, ini sudah ada kemajuan. Maka ketika mereka kembali, Nabi juga mengutus bersama mereka seorang. Ini utusan pertama yang beliau utus untuk berdakwah. Yaitu Mus'ab ibn Umair. Ini utusan pertama. Ini safir pertama. Iya, apa dibilang safir itu? Kedutaannya. Yang beliau utus ke negeri lain pertama. Mus'ab ibn Umair. Dan disebut dalam sejarah Mus'ab ibn Umair menyebarkan Islam di Madinah dan beliau memang tegak menyebarkan Islam. Dan nampak hasilnya di tahun ke-13. Kan tahun ke-11 awal. Masuk Islam penduduk Madinah 6 orang dari anak muda. Tahun kedua itu tahun ke-12. Datang sudah 12 orang baiat. Disitulah Nabi sudah utus-utusan untuk berdakwah di Madinah. Yang lebih banyak ilmunya. Karena ini kan yang baiat ini hanya bertemu dengan Nabi di musim haji. Maka Nabi utus utusan pertama Mus'ab ibn Umair. Dan beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nampak hasilnya pada tahun ke-13. Yaitu musim haji ketiga ini. Jadinya tahun ke-13. Datang kepada Nabi SAW 70 orang di musim haji tahun ke-13. Itulah hasilnya mulai nampak. 70 orang. Tapi mereka tidak nampakkan. Mereka tidak ada yang curiga. Mereka datang haji. Kan belum ada juga syariat yang banyak. Mereka datang haji bersama kaumnya orang-orang musyrikin. Di Madinah baru mereka ketemu Nabi SAW. Jadi sudah ada hasil 70 orang. Berangkat haji. Disitulah terjadi baiat yang kedua. Yang disebut dengan bai'atu al-aqabah as-saniyah. Bai'at aqabah yang kedua. Bai'at aqabah yang kedua. Diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kan ayahnya dan dia masuk Islam. Iya. Mereka penduduk Makkah. Jabir penduduk Makkah. Bapaknya juga penduduk Makkah. Mereka sudah berdiskusi ini tahun ke-13 ya. Tahun ke-13 ini kan Nabi sudah sangat diganggu. Karena sudah dari tahun ke-9 meninggal paman dan istrinya sudah mulai diganggu. Tahun 10, 11, 12. 13 inilah puncaknya. Jadi mereka datang ke Madinah 70 orang ke Makkah. Berhaji. Dan mereka sudah bilang di Madinah. Kata Jabir bercerita. Fakulna hatta mata natruk Rasulullah SAW yattari fi jibali Makkah wa yakhaf.
Sampai kapan kita membiarkan Rasulullah SAW diusir di gunung-gunung Makkah dan belum ditakuti? Maka karena seperti itu mereka sudah bicarakan di Madinah, mereka sudah banyak. Maka kata Jabir, farohala ilahi minna sab'una rojulan. Berarti bukan hanya 70 ini, sudah banyak di Madinah. Maka pergilah dari kami penduduk Madinah kepada Rasulullah SAW 70 orang. Jadi ini yang pergi haji, yang menghadap kepada Rasulullah SAW karena mereka sudah bermusyawarahkan di Madinah. Kita ini sudah banyak di Madinah. Sampai kapan kita membiarkan Rasulullah SAW diganggu di sana? Iya. Maka kami pun ada di antara kami 70 orang. Hatta qadimu alaihi fil musim. Sampai mereka datang kepada Nabi SAW di musim haji. Karena perjalanan biasa dari Madinah ke Makkah itu 3 hari 3 malam. Perjalanan biasa. Maka kami pun berjanji dengan Nabi SAW fi sya'bil aqabah. Di ganggang sempit, artinya di tempat yang tersembunyi, di Aqabah, di Mina. Karena ini 70 orang ini. Kata Jabir, cerita, fajtama'na indahu min rajulin wa rajulain hatta tawafaina. Kami waktu itu berkumpul langsung 70. Datang 1, 2, 1, 2. Sampai kami sudah penuh semuanya dari Madinah tadi itu 70 orang. Itu di lembah. Iya, tidak ada yang tahu. Dan nanti diceritakan oleh Ka'ab ibn Malik al-Ansari. Itu terjadi di Thuluthul Lail. Itu sepertiga malam. Jadi di malam hari itu ketemunya. Bukan di siang. Karena nanti akan dilihat oleh orang musyrikin, ya, dan akan dilihat juga oleh orang Madinah masih musyrikin yang datang juga haji. Jadi itu mereka lakukan di malam. Kami berkumpul. Satu persatu kami datang sampai penuh menjadi 70. Kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nubayi'uk. Wahai Rasulullah, kami ingin juga membaiatmu. Dan ini yang tadi yang bukan membaiat pertama. Ini diutus lagi 70 orang. Maka kata Nabi SAW kepada mereka, tubayi'unani ala sam'i wa ta'afin nasyat wal kasal wa nafaqa fil usr wal yusr. Jadi mereka sudah memang baiat seperti itu. Sehingga ini kan persiapan Nabi ke Madinah sudah ini. Tahun ke-13 Nabi keluar dari Makkah. Iya. Jadi kata Nabi kepada mereka, kalian membaiat saya atas untuk mendengar dan taat saat semangat dan malas, dan kalian untuk berimpak saat susah dan mudah. Wa 'alal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kalian juga membaiat untuk mengajak selalu kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Wa antaqulu fillahi la taqafuna fillahi laumata la'im. Dan baiatnya adalah kalian berucap di jalan Allah dalam kebenaran, kalian tidak akan takut celaan orang-orang mencela. Dan ini banyak mencela kalau kita mendakwakan Islam yang benar. Kemudian juga kata Nabi bilang, kan ini persiapan nanti Nabi keluar dari Makkah juga. Wa alla tansuruni, dan untuk menolong saya. Untuk menolong saya. Tamna'uni idza qadimtu 'alaikum. Kalian membela saya kalau saya datang kepada kalian. Mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa bana'akum walakumul jannah. Kalian membela saya dari apa yang kalian bela diri kalian, istri kalian, anak kalian. Artinya kalian jadikan saya ini seperti kalian, kedudukan istri, anak, bahkan diri kalian. Kata Nabi, untuk kalian surga. Maka mereka pun memenuhi janji itu. Memenuhi janji itu. Iya. Kata Jabir, fakumna ilaihi fabaya'nahu. Kami pun berdiri kepadanya dan kami pun membaiatnya.
Ini pun membaiatnya. Ini dibilang bai'ah al-aqabah yang kedua. Waktu itu ya umur beliau ba'da sintaini wa khamsina ata sab'un. Waktu itu umur beliau adalah setelah 52 tahun. Ya tentunya kan pas 52 tahun kan, setelah 52 tahun. Kan Nabi diutuskan 40 tahun. Iya kan? Ini terjadi di tahun keberapa? Tahun ke-13 setelah diutus. Berarti setelah 52. Artinya sekarang umur beliau adalah waktu di baiat yang kedua ini. 50 berapa? 53. Tahun ke-13 setelah Nabi diutus. Tahun ke-13 setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus. Ini datang min Thaibatin fabaya'u, ini tadi. Mereka datang dari Thaibah maka pun mereka pun membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hajar Makkah. Kemudian Nabi pun ya mereka tadi kembali, maka Nabi pun ya berhijrah meninggalkan Makkah. Yaumatnaini min syahri Safar. Pada hari Senin di bulan Safar. Pada hari Senin di bulan Safar. Yaitu di tahun ke-13 itu sendiri. Di tahun ke-13 itu sendiri. Iya. Faja'a Thaibatar ridha yakinan id kammalas salasa wal khamsina. Maka belum mendatangi Thaibah ar-ridha. Kota Nabi SAW yakina. Secara yakin karena beliau sudah melihat tadi kebaikan yang terjadi. Bayangkan dari 6 orang kemudian kembali lagi musim berikutnya 12. Setelah itu kembali lagi di musim berikutnya 70. Maka beliau yakin. Ya, beliau yakin untuk berpindah ke Madinah. Untuk berpindah ke Madinah. Dan itu itkammalas salasa wal khamsina. Ketika beliau sudah menyempurnakan umurnya 53 tahun. Sudah genap 53 tahun. Berarti 13 tahun beliau berdakwah di Makkah. Kan beliau diutus hari Senin. Hari lahirnya. Berarti sekarang beliau keluar adalah dari bulan Safar tadi. Ya di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Tentunya kan Safar Rabiul Awal. Rabiul Tsani. Iya. Nah, tapi kita mau kompromikan. Tadi kan di bulan Safar kemudian beliau keluar sempurna umurnya 53. Berarti lebih cocok hari Senin. Hari Senin. Ya kan Nabi dilahirkan hari Senin. Diutus hari Senin. Dan beliau genap umurnya tentunya 53. Itu harusnya di hari Senin. Iya. Nah, sekarang tinggal itu maksudnya hari gimana dari umurnya itu. Dibilang tadi hari Senin. Ada beberapa dibahas di sini. Pertama terkait dengan tanggal keluarnya dari Makkah. Ada 2 penukilan ini yang mengatakan tanggal keluar beliau dari Makkah. Ada mengatakan hari Senin dan ada yang mengatakan hari Kamis. Ada mengatakan hari Kamis. Iya. Macam-macam ada 2 ini disebutkan oleh ahli sejarah. Ada kompromi dari Al-Hakim Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dan ini yang sangat bagus yang beliau kompromikan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang keluar dari Makkahnya hari Kamis. Hari Kamis. Kemudian beliau
bersembunyi di goa. Beliau bersembunyi di goa itu selama 3 hari. Selama 3 hari. Jadi dari Kamis itu Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad. Kemudian malam Senin. Kenapa kita bilang malam Senin bukan hari Senin? Sebentar kita akan sebutkan karena Nabi SAW itu berjalannya malam. Siangnya sembunyi. Karena beliau dikejar. Beliau dikejar. Jadi beliau keluar memang dari Makkah hari Kamis. Adapun dari hari Kamis itu adalah ke goa. Beliau bersembunyi di goa Thur. Iya, goa Thur. Tidak jauh dari Makkah, dekat. Makanya masih diantar makanannya oleh Asma. Karena beliau keluar dengan Abu Bakar. Diantar makanannya ke gunung. Beliau sembunyi di sana. Nah, pada malam Senin, maka beliau mulai jalan. Nah, ini kompromi yang sangat bagus dari dua perselisihan tadi. Karena ada yang mengatakan hari Kamis, ada yang mengatakan hari Senin. Yang benarnya sudah seperti itu. Beliau keluar hari Kamis dari Makkah. Dari kampung Makkah. Tapi masih ke gua bersembunyi dulu. Beliau bersembunyi. Kemudian setelah aman, beliau keluarlah dari gua itu dan gua itu masih Makkah. Gua Thur masih Makkah. Iya masih Makkah. Iya. Dan dari situlah beliau berjalan malam Senin. Dan beliau masuk Madinah itu hari Kamis. Jadi kalau dihitung beliau keluar hari Kamis, masuk hari Kamis. Cuman beliau keluar dari hari Kamis disebutkan oleh ahli sejarah. Beliau keluar hari Kamis itu awal bulan Rabiul Awal. Hari Kamis tanggal 1. Rabiul Awal itu dari Safar Rabiul Awal. Awal tanggal 1. Keluar dari Mekah. Kemudian beliau tinggal di goa 3 hari. Dan beliau berjalan ke Madinah. Sampai ke Madinah itu juga hari Kamis. Tapi tanggal 15. Rabiul Awal. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini kalau hitungan perjalanan beliau adalah 15 hari. Ini hitungannya 15 hari. Tapi kalau kita mengatakan perjalanan beliau dari Makkah ke Madinah adalah 12 hari. Maka keluar beliau dari Makkah itu hari Kamis. Tanggal 1 Rabiul Awal. Dan keluar dari goa adalah 3 hari setelahnya, hari Senin, tanggal 5 Rabiul Awal, kemudian masuk di Madinah, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Itu perjalanannya 12 hari. Dan yang ini yang paling kuatnya. Kenapa bisa 12 hari? Belum perjalanan atau 15 hari tadi? Karena perjalanan dari Mekah ke Madinah itu makan waktu 3 hari. Itu sebenarnya 3 hari saja. Hanya saja ini orang berjalan keluar dalam keadaan takut untuk didapat. Iya. Sehingga disebutkan mereka berjalannya itu hanya malam. Adapun siangnya mereka bersembunyi. Siangnya mereka bersembunyi. Terus mereka tidak ikut jalur biasa. Waktu itu disebutkan mereka jalannya lewat sahil, lewat pinggir laut, tidak lewat jalan biasa. Karena kalau lewat jalan biasa orang musyrikin sudah utus pasukan untuk mendapati Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya mereka lewat jalan putar sehingga sampainya 12 hari. Sampainya 12 hari. Iya. Dan 12 hari ini
dari hari Senin dan sampai kepada hari Senin. Sama juga dengan pendapat pertama tadi. Mereka hitung dari hari Senin sampai hari Senin. Itu mereka hitung 12. Mereka tidak hitung itu yang pertama tadi. Ya ujung-ujungnya jadinya berapa? 15. Dari situ dikompromikan. Kan mulai dari hari Senin sampai ke hari Senin. Itu mereka hitung. Itu mereka sebutkan. Dan keluarnya kita sudah tahu tadi terkait dengan bulannya adalah bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal. Dan umur beliau waktu itu ya sebagaimana yang disebutkan tadi di bait syair adalah 53 tahun. Karena beliau berhijrah genap tahun beliau di Makkah 13 tahun. 13 tahun. Kemudian terkait dengan hari masuknya beliau ke Madinah, seluruh ahli sejarah mengatakan itu hari Senin. Dan itu yang mutawatir. Hari Senin belum masuk ke Madinah. Iya, ke Madinah. Dan beliau sebutkan tadi fi yaumil itsnain di bait 41 di umur tadi itu. Di 41 kata beliau fi yaumil itsnaini wa dama fiha asyra sinina kummalan nahkiha. Pada hari Senin, yaitu setelah belum masuk Madinah, belum menetap di Madinah selama 10 tahun penuh. Ya, kami akan menghikayatkannya, menceritakannya setelahnya. Itu bagaimana beliau di Madinah akan diceritakan setelahnya. Jadi belum masuk pada hari Senin. Belum masuk Makkah pada hari Senin. Itu disebutkan semua oleh seluruh ahli sejarah. Dan disebutkan penduduk Madinah mereka sangat berbahagia dengan kedatangan Nabi SAW. Iya. Dan nampak cahaya di Madinah. Kebahagiaan itu meliputi seluruh hati. Sampai kata Anas radhiyallahu taala anhu, lamma kana al-yaum alladhi qadima fihi al-Madinah adha'a minha kullu syai'. Karena sudah banyak kaum muslimin yang menanti beliau. Tatkala hari yang beliau datang padanya ke Madinah, segala sesuatu itu bercahaya. Karena kebahagiaan. Dia juga berkata, Anas bin Malik, dan dia termasuk yang menyaksikan masih anak muda juga. Dia berkata, lamma qadima Rasulullah SAW al-Madinah, la'ibatil habasya likudumihi farohan bidalika, la'ibu bi irabihim. Tatkala Nabi datang ke Madinah, orang-orang dari Habasyah bermain pedang. Karena bahagia akan kedatangan Nabi SAW. Mereka bermain dengan tombak-tombak mereka. Iya. Al-Bara' bercerita lain, beliau berkata, qadiman Nabi SAW, fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bisyai'in farohahum bi Rasulillah SAW. Iya. Nabi SAW datang ke Madinah, saya tidak pernah melihat penduduk Madinah yang mereka berbahagia dengan sesuatu seperti bahagianya mereka dengan Rasulullah SAW. Hatta ja'alal ima yakulna qadima Rasulullah. Sampai para gadis berkata Rasulullah datang. Semua cerita penuh di penduduk Madinah. Bahwa Rasulullah SAW telah datang. Dan beliau tinggal di sana selama 10 tahun. Ini disepakati oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, setelah itu di sanalah beliau diceritakan berbagai macam amalan yang turun kepada beliau. Ini kita sampaikan lagi nanti insya Allah di bait berikutnya. Itu bait 42.
Ya, insyaallahu taala. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Kalau nanti lagi kita lanjut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.